Oke, yuk kita bedah tuntas. Tujuan kita di sini bukan cuma soal gimana caranya bikin video AI, tapi gimana caranya kita punya rasa percaya diri untuk mempublikasikannya. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan ubah keraguan kamu jadi keyakinan penuh buat menekan tombol publish. Pernah kan ngerasain kayak gini? Videonya udah jadi, hasilnya keren banget, tapi ada aja gitu yang nahan jari buat ngeklik publish. Perasaan ini wajar banget kok, dan kamu nggak sendirian. Nah, pertanyaan-pertanyaan kayak gini, rasa ragu ini justru valid banget. Malah ini pertanda kalau kamu itu kreator yang peduli dan bertanggung jawab. Dan tenang aja, di sini kita bakal jawab semua keraguan itu satu persatu. Masalahnya, ini bukan lagi sekedar perasaan pribadi kamu loh. Kita harus sadar kalau lanskap dunia kreatif itu udah berubah total. Aturan mainnya udah nggak sama lagi kayak dulu. Coba kita lihat, sekarang ini video AI udah ada di mana-mana, udah biasa. Artinya apa? Penonton kita juga makin pintar, makin peka. Platform media sosial juga makin ketat aturannya. Jadi intinya, kejujuran dan konteks yang kamu kasih itu sekarang sama pentingnya dengan kualitas visual videonya. Transparansi itu bukan lagi soal etika doang, tapi udah jadi strategi. Oke, sekarang kita masuk ke intinya. Anggap aja ini bukan aturan yang kaku ya, tapi 3 alat super ampuh buat ngebangun fondasi kepercayaan yang kokoh sama audiens kamu. Yuk, kita mulai dari yang pertama. Oke, pilar nomor 1. Ini adalah fondasi dari segalanya, yang paling-paling dasar. Simpelnya gini, jangan pernah bikin video AI seolah-olah itu rekaman manusia sungguhan. Dan yang paling penting, jangan memalsukan figur atau orang beneran tanpa ngasih konteks yang super jelas. Ingat, tujuan kita itu inspirasi, bukan manipulasi. Kutipan ini bener-bener ngena. Kalau ada sedikit aja kemungkinan audiens kamu bisa tertipu, artinya itu jadi tugas kamu buat memperjelas semuanya. Kepercayaan itu dimulainya dari sini. Oke, kita lanjut ke pilar yang kedua. Nah, yang satu ini mungkin agak sedikit beda dari yang kamu kira. Banyak banget kreator yang mikir kalau tampilan AI atau AI look yang khas itu sebuah kelemahan. Bukan. Justru mencoba menyembunyikannya dan pura-pura itu rekaman asli, itu risikonya jauh lebih besar daripada jujur dari awal. Nah, ini dia perbedaannya yang krusial. Kalau kamu pakai tampilan AI sebagai sebuah gaya visual, sebagai pilihan estetika, itu keren banget. Nggak ada yang salah. Yang salah itu kalau kamu sengaja bikin AI kelihatan real banget dengan tujuan buat menipu penonton. Ingat baik-baik kalimat ini ya. Teknologi itu netral, dia cuma alat. Niat kita sebagai kreator itulah yang menentukan apakah penggunaannya jadi etis atau enggak. Jujur itu selalu lebih aman. Dan sekarang, pilar ketiga. Yang ini ibaratnya kayak lem yang merekatkan 2 pilar sebelumnya. Biar karya kamu diterima dengan lebih bertanggung jawab. Ini penting banget. Apalagi kalau video kamu itu nyentuh isu sosial, berita, atau emosi yang sensitif. Tanpa konteks yang tepat, karya kamu bisa jadi liar dan disalahartikan. Kamu yang harus pegang kendali narasinya. Dan kutipan ini pas banget buat ngegambarin bahayanya. Jangan biarkan karya kamu jadi sumber misinformasi. Konteks itu ibarat sabuk pengaman, baik untuk karya kamu maupun untuk penonton kamu. Oke, tadi kita udah bahas apanya kan? 3 pilar tadi. Sekarang mari kita geser ke gimananya dengan sebuah checklist sederhana yang bisa langsung kamu pakai. Jadi, sebelum jari kamu mencet tombol upload, berhenti dulu sejenak. Tanyakan 4 hal ini ke diri sendiri. Anggap aja ini final check sebelum terbang. Kalau ada satu aja jawaban yang bikin kamu ragu, mendingan perbaiki dulu. Jangan buru-buru. Dan lihat deh, ngasih penjelasan itu nggak perlu ribet. Cukup pilih salah satu dari kalimat ini, taruh di caption atau deskripsi. Udah gitu aja, simple, profesional, dan elegan. Kita hampir sampai di akhir nih. Sekarang, waktunya kita membingkai ulang peran kamu. Kamu itu bukan lagi sekedar pengguna biasa yang lagi iseng-iseng coba teknologi baru. Tolong, hindari banget jebakan-jebakan ini. Judul yang nipu, posting tanpa konteks, atau berlindung di balik alasan seni buat menutupi ketidakjujuran. Semua itu adalah cara tercepat buat menghancurkan kepercayaan audiens. Coba deh, renungkan ini dalam-dalam. Waktu kamu mempublikasikan sesuatu, kamu itu melepaskan kendali atas interpretasinya. Makanya, kejujuran dan konteks di awal itu penting banget. Ibaratnya, kamu membekali karya kamu dengan narasi yang benar. Jadi, kesimpulan utamanya adalah ini. Di tengah semua kecanggihan teknologi, aset kamu yang paling berharga sebagai seorang kreator itu ya kepercayaan audiens. Dan itu cuma bisa dibangun dengan satu hal, kejujuran.
Dan saya mau menutup penjelasan ini dengan kalimat ini. Rangkul identitas baru ini. Seorang produser itu nggak hanya menciptakan, tapi juga bertanggung jawab atas apa yang mereka tayangkan kepada dunia. Nah, sekarang kamu siap untuk mempublikasikan karya kamu dengan percaya diri.